Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di sini saya akan mereview tentang flyover Manahan. Flyover Manahan merupakan perlintasan sebidang di Jalan Dr. Muardi yang juga terhubung dengan Jalan Adi Sucipto dan Jalan MT Haryono. Ini dinilai sebagai salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan di daerah Surakarta. Flyover ini mempunyai panjang sekitar 600 meter dan lebar 9 meter yang berlokasi cukup dekat dengan Stadion Manahan dan diperkirakan menghabiskan biaya APBN sekitar 43 miliar. Flyover Manahan telah selesai dibangun dan dilakukan serah terima pertama pada tanggal 10 Desember 2018. Sebelum dilakukan open traffic, dilakukan uji beban untuk melihat kekuatan struktur baja bergelombang. Hasilnya menunjukkan defleksi dan regangan aktual yang terjadi masih di bawah nilai ambang batas yang diizinkan, sehingga dapat disimpulkan konstruksi struktur baja bergelombang kuat untuk menahan beban mati dan beban lalu lintas yang melintasnya. Setelah dinyatakan memenuhi standar uji beban, maka pada tanggal 22 Desember 2018 dilakukan uji open traffic berkoordinasi berbagai instansi, yaitu Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Surakarta, Dinas DPUPR Pemerintah Kota Surakarta, dan Satlantas Kota Surakarta. Nah, sekarang kita akan membahas teknologi yang digunakan pada pembangunan flyover Manahan. Teknologi yang diterapkan pada pembangunan flyover itu merupakan pengembangan teknologi timbunan ringan mortar busa dengan struktur baja bergelombang atau dikenal dengan Surrogate Mortar Busa Pujatan atau CMP. Bentang utama flyover menggunakan balok girder dan bagian ultron menggunakan struktur baja bergelombang. Sedangkan pada outbridge jembatan menggunakan timbunan ringan mortar busa. Material ringan mortar busa ini menyerupai beton yang difungsikan sebagai bahan pengganti timbunan tanah. Kelebihan dari teknologi ini adalah waktu pengerjaan lebih cepat dan biaya yang dibutuhkan lebih hemat. Penerapan teknologi CMP ini sangat cocok diterapkan di daerah perkotaan karena tidak menggunakan kendaraan-kendaraan pengangkut yang cukup besar. Selanjutnya kita akan membahas proses pelaksanaan teknologi CMP ini. Proses pelaksanaan timbunan ringan mortar busa ini pertama dilakukan campuran mortar yang terdiri dari semen, pasir, dan air. Pencampuran mortar dilakukan di backstring plan waduk cengklek. Setelah material dicampur, kemudian diangkut menggunakan truk mixer ke lapangan atau lokasi konstruksi. Di lapangan telah disiapkan campuran foam yang komposisinya adalah foam, agen, dan air. Komposisi air dan foam adalah 1:30. Foam agen tersebut dicampur air kemudian disedot ke generator dan diaduk di dalamnya. Kemudian akan keluar berupa busa. Busa ini dimasukkan ke dalam truk mixer untuk di blending atau dengan campuran mortar selama 7-9 menit. Setelah mortar tercampur dengan foam, dilakukan pengambilan sampel untuk ditimbang dan dites konsistensi berat jenisnya. Setelah dinyatakan sesuai dengan spesifikasi, kemudian campuran tersebut dihamparkan untuk timbunan. Adapun persiapan lain di lokasi sebelum mortar busa dihamparkan, yaitu permukaan jalan di aspal kasar yang berfungsi sebagai pengikat lean konkret setebal 10 cm dan memasang wire mesh besi atau kawat anyam dengan interval 1 meter. Tebal hamparan mortar busa per segmen adalah 50 cm. Total volume timbunan ringan mortar busa adalah kurang lebih 16.000 meter kubik. Setelah dihamparkan, timbunan ringan mortar busa ini tidak boleh terkena air atau hujan sehingga harus ditutupi dengan terpal. Setelah timbunan berumur 1 hari, akan ditetes menggunakan penetrometer langsung di lokasi. Untuk timbunan yang berumur 3, 7, dan 17 hari, kemudian diambil sampelnya
dan diuji UCS atau kuat tekan laboratorium. Timbunan mortar busa yang berumur 3 hari sudah bisa diinjak oleh truk mixer, dan normalnya setelah umur 3 hari akan ada penurunan sekitar 2 cm. Dari segi efisiensi waktu, lebih cepat dibandingkan timbunan tanah. Oke, sekian review dari saya tentang flyover Manahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.